dan pameran kami itu sampai ke luar negeri. Oh ya? Karena founder kami sementara di Amerika Serikat dan beliau pamerkan langsung di pameran di sana, dan sudah 2 kali kami mengirimkan produk ini ke sana dan selesai. Oke. Dan yang pasti di sana juga antusiasmenya juga Sangat luar biasa, sehingga selalu minta untuk produksi lagi. Oke. Dan kami sudah siap untuk di tahun 2026 untuk produksi lagi. Dan yang paling cepat laris itu anting, Kak. anting. Iya, anting yang dari kresek. Dirajut. Antingnya Oke. dirajut, Ha-ha. dari kresek, disulam seperti itu, baru dibuat anting yang Anting. sangat bagus dan dijual di sana. Bank Sampah Ambon Hijau juga bekerja sama dengan Pegadaian. Jadi sampah jadi emas. Nabung sampah jadi emas, karena kami Wow. bekerja sama dengan Pegadaian seperti Wow, itu. menarik ya. Iya. Berarti ya, Iya. jadi nggak cuma jadi uang tapi jadi emas. Dan itu pasti dilirik oleh ibu-ibu. Bener pasti. Siapa sih nggak mau emas nih? Apalagi Iya. emas kan harganya juga Iya, lagi naik naik. seperti itu. Hai kawan kekers, ketemu lagi bareng aku di Sinar Keker. Dan seperti biasa ya, Sinar Keker akan selalu menghadirkan konten edukatif dan juga kreatif buat kalian semua, kawan kekers dimanapun kalian berada. Dan kali ini sama aku, Tio Nugroho. Tentu saja aku nggak sendiri ya, karena nanti aku akan ngobrol terkait dengan topik kita yang sangat menarik sekali. Menurutku ini sangat relate dengan kondisi zaman sekarang, yang mana sampah itu sudah semakin banyak gitu ya, nggak cuma di Maluku aja, tapi aku yakin di seluruh belahan dunia juga mengalami hal itu. Dan topik kita pada kali ini adalah dari limbah jadi berkah, inovasi daur ulang ala Green Molucas. Tentu saja aku di sini nggak sendiri, kawan kekers, karena sudah ada Kak Sien dan juga Kak Caki dari Green Molucas. Selamat datang Kak Sien dan juga Kak Caki. Iya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Baik. Oke, jadi Kak Sien ini adalah Vice Executive Director dari Green Molucas. Terus Kak Caki ini Field officer, operasional. Officer operasional. Ya, Oke, wow, ini keren banget ya. Sebuah apa nih? Green Molucas ini ya. Green Molucas ini mungkin nanti bisa diceritain ya Kakak ya, Green Molucas ini tuh apa gitu. Yang pastinya kita nggak akan jauh-jauh gitu ya ngobrolannya terkait dengan sampah dan gimana kita mendaur ulang itu gitu. Oke, mungkin langsung aja Kakak, gimana sih apa itu sebenarnya Green Molucas gitu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya nama Sien Singerin. Jadi Green Molucas sudah ada di Kota Ambon sejak tahun 2011 pada tanggal 11 Februari 2011, dan sudah 14 tahun Green Molucas di Kota Ambon, dan legalnya kami di bawah Yayasan Konboti pada tahun 2017. Kami punya 3 divisi utama, yaitu yang pertama divisi Social Enterprise, di mana di dalamnya ada Bank Sampah Ambon Hijau, di mana di dalamnya itu ada bengkel kreatif. Selanjutnya kami punya divisi yang kedua, kampanye dan advokasi, dengan program unggulannya itu adopsi mangrove. Dan yang ketiga kami punya divisi Green Edukasi, di mana dengan program unggulannya adalah sekolah alam, seperti itu Kak. Dan untuk teman-teman yang bergabung dalam Green Molucas sampai hari ini berjumlah 24 orang, di mana 19 orang itu adalah tim manajemen, 5 orang itu adalah tim sortir dari sampah-sampah ini tersebut. Dan kantor kami di BTN Paso Indah, seperti itu Kak. Oke, sekarang udah ada 24 orang. Iya. 24 orang. Menarik sekali ya, tadi aku dengar ada bengkel kreatif juga, terus juga ada bank sampah. Berarti ini bisa disebut komunitas gitu Kak, atau lembaga gitu ya? Ini bisa dikatakan NGO lokal. NGO lokal. Iya, yang tujuannya untuk lingkungan. Visi kami itu menjadikan lingkungan yang hijau dan berkelanjutan, serta tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk bumi yang layak huni bagi anak cucu. Seperti itu visi kami. Wow, visinya luar biasa banget ya. Kayak membangun sebuah mindset gitu ya, orang-orang gitu, untuk supaya berkelanjutan gitu, menjaga alam, menjaga lingkungan gitu ya Kakak ya.
Oke, nah mungkin bisa diceritain dulu gimana ini latar belakangnya dari Bengkel Kreatif. Kan tadi kan sudah cerita soal Green Molucas. Seperti apa gitu kan ya, visinya yang sangat luar biasa sekali gitu. Mungkin bisa diceritain awal mulanya gitu. Gimana Bengkel Kreatif ini itu muncul, ide Bengkel Kreatif ini itu muncul gitu, Kak. Mungkin. Oke, mungkin dari Kak Caki. Ya, mungkin awal terjadinya bengkel kreatif di Green Molucas itu, kalau nggak salah itu saya ingat itu di 2020. Pertama kita membuat kursi EcoBrick. Oke. Waktu itu event Kota Ambon di Patimura Park. Itu eventnya itu Amboina Farmers Market. Nah, di situ kita pertama membuat EcoBrick. Isian EcoBrick ini kan isian dari sampah-sampah yang tidak bermanfaat. Kalau mau dibilang itu kayak residu, tidak bernilai. Nah, makanya kita bikin EcoBrick ini. Asal mulanya pertama kali dibikin EcoBrick di Green Molucas itu di sekitar tahun 2020 itu. Waktu event Amboina Farmers Market di Patimura Park. Oke. Itu apa namanya, kondisi saat itu bagaimana? Apakah mungkin sampahnya itu banyak gitu, atau akhirnya memunculkan ide nih karena sampah-sampah banyak itu akhirnya muncullah ide untuk membuat EcoBrick ini, atau datang dari siapa gitu saat mengikuti Ambon Farmers Market tadi? Ya, itu memang memang kita di Green Molucas itu pada dasarnya memang kita punya hati kita yang teman-teman kita punya hati untuk karena kita kan punya Green Molucas kan punya bank sampah. Bank sampah itu fungsi utamanya itu waktu itu mengurangi volume sampah yang naik di TPA. Atas dasar itu kita dari tabungan sampah, dari clean up, makanya karena sampah semakin hari semakin banyak, terus dalam saya dan teman-teman yang di Green Molucas ini kita berpikir untuk mengurangi volume sampah, makanya dibikinnya EcoBrick itu. EcoBrick itu. Iya. Dan diwujudkan lewat program bengkel kreatif itu ya. Tadi ya. Tapi tantangan terbesarnya apa, kakak-kakak, untuk saat memulai membuat bengkel kreatif ini dulunya? Jadi untuk memulai sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan, khususnya sampah, itu tantangannya sangat besar. Misalnya dari masyarakat itu pola pikirnya belum semuanya memandang sampah itu adalah sesuatu yang bernilai. Masyarakat masih menganggap bahwa sampah itu adalah masalah, beban, bahkan kotor. Untuk itu tantangan tersendiri bagi kami bisa mengajak orang datang untuk mengkampanyekan, misalnya untuk edukasi, tetapi kami untuk mengajak orang untuk percaya bahwa ternyata sampah ini bernilai dan bisa dijadikan suatu karya yang luar biasa, itu sangat sulit. Itu tantangannya di situ, untuk membuat masyarakat itu percaya. Jadi bagaimana ya, masyarakat harus terlibat langsung dan masyarakat harus buat karyanya sendiri, sehingga dari situ langsung percaya bahwa ternyata sampah yang tadinya dibuang di mana-mana itu ternyata bisa bernilai dan menjadi tambahan pendapatan untuk keluarganya, seperti itu. Iya, wow. Seperti itu. Kemarin aku juga sempat ini kan datang ke bengkelnya ya, yang ada di tadi Paso ya? Iya, BTN Paso Indah gitu. Aku lihat juga ada beberapa mama-mama yang duduk di sana lagi mungkin sortir atau apa itu gitu. Pahlawan-pahlawan kami yang luar biasa, itu dikatakan mama sortir. Mama sortir. Iya, jadi sampah-sampah misalnya kami diajak kolaborasi membersihkan pantai, membersihkan lingkungan. Itu sampah-sampah akan dibawa karena yang residu akan dibuang ke TPS, sedangkan yang anorganik itu akan dibawa ke bank sampah Ambon Hijau, dan mama-mama itu yang menyortir sampah itu. Dan dimasukkan ke bank sampah kami, seperti itu, dan didaur ulang kembali, seperti itu. Jadi itu mungkin sebagian kecil ya dari masyarakat yang ikut in charge langsung di Green Molucas gitu. Tapi secara keseluruhan, secara masyarakat luas pasti juga sekarang udah mulai aware nih kalau misalkan sampah itu tuh bisa jadi berharga gitu. Jadi ada nilainya lagi untuk
dijual atau di recycle gitulah ya Kak ya. Iya. Oke, tapi untuk kesehariannya sendiri di bengkel kreatif itu seperti apa Kak? Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi di Grimo Lukas itu yang tadi saya katakan kami punya 3 divisi utama, dan tim kami itu kan ada di divisi-divisi tersebut. Misalnya kalau untuk bengkel kreatif itu ada di divisi social enterprise. Jadi tim yang di divisi tersebut selalu berembuk, selalu diskusi bersama untuk melakukan inovasi-inovasi baru terkait dengan kerajinan-kerajinan dari sampah ini, seperti itu. Jadi misalnya apa nih yang lagi senang dilihat oleh masyarakat, nah dibikinlah kreativitas dari itu. Jadi kegiatan kami itu kami berdiskusi dulu, menentukan inovasi apa yang akan kami bisa lakukan, dan kami menyusun timelinenya, work plan-nya, dan setelah itu baru kami bisa mempraktekkan. Kami buat sendiri di tim dulu, baru nanti kami kasih pelatihan buat masyarakat, seperti itu Kak. Oke, jadi tetap ya kita bikin semacam prototypingnya dulu gitu. Kira-kira produk ini itu nanti works apa enggak gitu. Barulah nanti kita ajarkan gitu. Lewat tentu saja workshop-workshop tadi. Workshop tadi. Dan bekerja sama dengan bidang lain, divisi lain gitu ya Kak ya. Oke, nah mungkin bisa dijelasin nih, aku juga kepo cara pembuatan ecobrick itu sendiri tuh kayak gimana sih Kak? Ya, nanti dijelaskan oleh. Oke, silahkan Kakak Caki. Jadi pembuatan ecobrick ini kan sampah plastik yang tidak bermanfaat. Makanya dibikin ecobrick itu supaya mungkin menjadi manfaat. Nah, jadi proses pembuatan ecobrick itu, isian ecobricknya kita masukin ke dalam wadah botol. Oke. Wadah botol ini Sampai penuh gitu ya? Ya, Dan itu dari sampah-sampah yang setelah sudah dimasukin kita kasih padatkan dia. Oke. Karena ini kebetulan botol yang kita pakai ini 200 ml. Jadi isian ecobricknya ini di sekitar 40 sampai 50 gram. 40 sampai 50 Ya, gram. supaya padat. Oh ya, oke. Karena ini dipakai untuk kursi duduk. Ya. Oh, jadi nanti ya, outputnya kayak gini, akan ya, menjadi ya, kursi duduk gitu ya? Ya. Oh, Jadi dipadatkan sekitar 40 sampai 50 gram. Setelah itu kita pakai pengikat, pakai solatip yang bening, bentuknya seperti ini. Oke. Terus nanti kayak tinggal dikasih cover Iya, gitu dikasih ya cover kayak. Ya. saja, kayak Oke, oke. Dan ini emang dipilih gitu ya, sengaja dipilih dari sampah-sampah yang memang susah untuk di recycle atau bagaimana? Iya, memang susah Iya. untuk di-recycle, kayak gitu. Jadi ecobrick yang di Grimo Lukas itu kami mengajarkan bukan hanya misalnya diisi langsung, misalnya ini sampah nutrisari yang tidak bisa diolah kembali. Kenapa tidak bisa diolah kembali dan tidak bisa diterima di bank sampah Ambon Hijau? Karena ini di sini ada aluminium foilnya. Oke. Sehingga Jadi- dia tidak bisa diolah kembali, kalau dimasukkan ke dalam mesin nanti akan rusak. Dan ini kami jadikan untuk pengisian ecobrick. Dan tadi seperti yang Kak Caki bilang, ini setiap botol itu mempunyai beratnya masing-masing. Kalau ini 40 sampai 50 gram dengan catatan sehingga kursi itu dia tetap kuat. Kuat, betul. Iya, kalau 1500 mililiter itu isiannya 600 gram. Seperti itu. Oke. Seperti itu, Kak. Ini kalau di monitor ini Iya. bisa kita lihat ya. Iya. Kegiatan-kegiatan dari pembuatan mungkin kegiatan recycle gitu ya di Grimo Lukas. Oh, ini Iya, kursinya. kursinya. Ini kursi yang pertama nih, Pertama yang sekali dibuat. dibuat. Oke. Kebetulan saya sendiri yang membuatnya. Ini anting-anting yang Anting-anting. dibuat dari Itu kertas. dari kertas. Iya. Di yang tadi ada setrika itu. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin selain tadi kan ada anting, terus juga ada ecobrick ini gitu. Ada apa lagi Kak di Grimo Lukas? Ada misalnya tempat tisu ini. Heeh. Ini dari sasetan dengkal. Heeh. Ini sasetan-sasetan ini setelah tidak dipakai kami dibawa ke bank sampah dan kami dicuci dulu, dicuci terlebih dahulu baru dimodifikasi seperti ini, dijahit seperti ini menjadi tempat tisu, ada dompet, Oh, ini ya. kayak gitu, iya. Oke.
Oke, dan ini juga pasti mempunyai nilai ekonomi ya Iya, Kak ya? nilai ekonomi. Karena kami sudah pamerkan juga kemarin, Mm-mm. dan pameran kami itu sampai ke luar negeri. Oh ya? Karena founder kami sementara di Amerika Serikat dan beliau pamerkan langsung di pameran di sana, dan sudah 2 kali kami mengirimkan produk ini ke sana dan selesai. Oke. Dan yang pasti di sana juga antusiasmenya juga Sangat luar biasa, sehingga selalu minta untuk produksi lagi. Oke. Dan kami sudah siap untuk di tahun 2026 untuk produksi lagi. Dan yang paling cepat laris itu anting, Kak. anting. Iya, anting yang dari kresek. Dirajut. Antingnya Oke. dirajut, Ha-ha. dari kresek, disulam seperti itu, baru dibuat anting yang Anting. sangat bagus dan dijual di sana. Wow. Seperti itu. Karena mungkin di luar negeri itu kan stylenya kan sangat-sangat ini sekali ya, Iya. otentik sekali Iya. gitu. Jadi mungkin dan mereka juga pasti juga udah aware gitu kan Iya. ya terkait dengan oh ini dibikin dari sampah nih Iya. gitu. Karena di luar negeri itu mungkin sangat menghargai nilai-nilai yang seperti ini, misalnya dari yang sederhana ini, dari sampah ini. Tapi kalau di kita itu kayak macam belum menjangkau seluruh UMKM yang ada di sini. Misalnya belum ada UMKM yang langsung menjualkan produk-produknya langsung seperti itu dari limbah, seperti itu sih. Oke. Jadi selain di bengkel kreatif, ada yang dari sampah dijadikan ekobrik, dijadikan tempat tisu, dompet, anting-anting. Kami juga ada punya pupuk kompos. Kami juga pupuk kompos kami itu 1 kilogram 10.000, Oke. yang langsung kami buat sendiri. Dan kami sudah produksi, bahkan stoknya sudah selesai, dan di hari Jumat kemarin kami baru melakukan lagi pengomposan dengan 15 kilogram yang akan kami panen di bulan Maret nanti, seperti itu. Wow, oh, berarti tidak hanya sampah-sampah yang Iya, anorganik aja, saja, tapi tetapi organik juga. Dan minggu ini kami akan membuat ekoenzim. seperti ekoenzim. ini. Oh, itu kayak cairan yang Iya. dibuang ke sungai itu ya? Iya, cairan dari ekoenzim itu nanti dipakai untuk pembersih lantai, Oh. untuk sabun dan sebagainya, seperti itu. Oke, Kak. oke, I see. Iya. Wow, berarti dari sampah itu tuh bukan cuma sekedar sampah aja, tapi benar-benar punya nilai Nilai gitu yang ya? sangat luar biasa, dan masyarakat belum paham. Belum paham. Apalagi masyarakat belum tahu tentang cara memilah sampah dari rumah. Mm-mm. Itu yang masih sangat sulit, seperti itu. Jadi kami hanya membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat itu memilah langsung sampahnya dari rumah, dan masyarakat kalau dikasih pelatihan untuk pembuatan ekobrik, tempat-tempat tisu, dompet, itu ternyata bisa dengan kreativitasnya yang tinggi, mereka bisa mendatangkan nilai tambah untuk ekonomi keluarga, seperti itu. Seperti itu, Kak. Wah, berarti ini ya, dan sekarang dari Green Molucca sendiri udah mulai mengedukasi masyarakat gitu ya Iya. Kak ya? Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, dari tahun 2011 itu Green Molucca sudah mengedukasi seluruh masyarakat di Kota Ambon sampai di tingkat sekolah. Dan kemarin untuk ketahuan pemirsa saja bahwa kami melakukan edukasi ada dari PAUD Gideon dan TK Eroi ke kantor Green Molucca untuk belajar tentang sampah, dan adik-adik langsung mempraktikkan cara membuat ekobrik yang sederhana seperti Iya, itu. benar-benar. Dan adik-adik langsung membawa sampah dari rumah mereka, dan mereka bisa jadi nasabah di bank sampah kami. Karena bank sampah kami punya 3 jenis nasabah. Ada nasabah kids, ada nasabah dewasa, dan nasabah corporate atau kelompok, seperti itu, Kak. Dan anak-anak sangat antusias sekali seperti itu. Oke, dan masih sampai sekarang gitu? Ya, sampai sekarang. Dan ini nanti sudah ada lagi sekolah yang akan join lagi, dan kami tidak mungkin spill, tapi nanti lihat saja di akunnya Green Molucca. Oke, jadi nanti tetap stay tune gitu ya Iya. di akunnya Green Molucca Iya. ya. Wow, aku kepo nih terkait dengan bank sampah tadi ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ini bengkel kreatif dan juga mungkin barang-barangnya apa aja gitu yang diproduksi di bengkel kreatif gitu. Terkait dengan nasabah dari bank sampah itu tadi, berarti nasabah itu bisa langsung mengirimkan sampahnya, yang pasti harus dipilah-pilah dulu gitu ya.
Jadi Gimana itu? untuk nasabah Bank Sampah Ambon Hijau sendiri itu kami itu selalu melakukan edukasi, misalnya edukasi di sekolah, dan misalnya kami bilang bahwa di Bank Sampah Ambon Hijau kami menerima sampah-sampah anorganik dengan jenis-jenis seperti demikian. Terus diajak untuk ayo dong jadi nasabah Bank Sampah Ambon Hijau, dan nasabah Bank Sampah Ambon Hijau itu sama seperti bank-bank lainnya yang ada buku, ada pencatatan, dan cuman untuk menarik saldo awal itu harus menjadi nasabah 3 bulan baru bisa tarik, seperti itu. Oke, jadi 3 bulan dulu baru nanti ditarik. Ditarik lagi, bisa diambil. Oke, jadi sampah-sampahnya itu dikonversi menjadi uang nantinya, gitu ya? Iya. Oke. Tapi kami juga punya Bank Sampah Ambon Hijau juga bekerja sama dengan Pegadaian. Jadi sampah jadi emas, nabung sampah jadi emas, karena kami bekerja sama dengan Pegadaian seperti itu. Menarik ya, Iya. berarti ya. Jadi nggak cuma jadi uang tapi jadi emas. Dan itu pasti dilirik oleh ibu-ibu. Bener pasti. Siapa sih nggak mau emas nih? Apalagi emas kan harganya juga lagi naik naik. seperti itu. Seperti itu. Dan kalau boleh tahu nih, di-spill sedikit terkait nasabahnya. Sudah ada berapa banyak sih? Gitu? Kurang lebih untuk kasanya saja, range-nya aja. Range-nya 200 sampai 400 lah. Oke, itu gitu. sangat banyak ya, di Kota Ambon ya. banyak. Wow, luar biasa. Nanti mungkin aku mau join juga jadi nasabahnya. Dengan senang hati. Karena jujur aja aku tuh tipikal orang yang kayak kan sering masak kan ya. Sampah-sampah dapur itu kan banyak gitu. Kalau mau dibuang aja tuh kayak ini tuh bisa jadi sesuatu loh gitu sebenarnya, tapi aku tuh bingung juga caranya gimana dan mau dibawa kemana gitu. Jadi seperti itu, masyarakat masih bingung. Ternyata sampah sudah menumpuk masalah dan tidak tahu solusinya. Oleh karena itu Grimo Lukas hadir untuk memberikan solusi. Jadi Grimo Lukas bukan hanya mengolah sampah tapi memberikan solusi untuk masyarakat. Bahwa ayo bawa sampahnya ke kami, nanti kami kasih uang atau kami bikin menjadi lebih yang baik, seperti itu. Tapi selain kami punya nasabah, kami juga punya donasi. Ada donatur-donatur yang memberikan, misalnya yang kasih misalnya produk-produk yang sudah tidak bisa dilanjutkan, misalnya expire, diberikan kepada kami gitu untuk kami kelola dan sebagainya. Terus selain di bengkel kreatif ada produk EcoBrick, ada pembuatan anting-anting, tempat tisu dan kompos ekoenzim. Kami juga punya barang bekas beta, namanya Babeta. Barang bekas beta. Oke, apa itu? Itu baju-baju yang misalnya masih layak dipakai, tetapi karena lemari sudah tidak muat, bisa disumbangkan ke Bank Sampah Ambon Hijau Grimo Lukas. Nanti kami recycle ulang untuk nanti dijual dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Atau kami kasih buat adik-adik yang memerlukan, atau orang misalnya pemulung yang masih memerlukan, karena baju-bajunya semua masih bagus-bagus seperti itu. Di bengkel kreatif itu ada Babeta, barang bekas beta seperti itu. Oke, Babeta. Jadi buat warga Ambon ini ya yang ingin lemarinya udah penuh gitu karena baju-bajunya udah paling banyak gitu ya, bisa langsung dibawa ke Bank Sampah Ambon Hijau Grimo Lukas. Yes, betul sekali. Selain itu misalnya ada perlengkapan anak-anaknya yang sudah tidak lagi dipakai karena sudah beranjak usia, bisa disumbangkan. Nanti kami berikan buat anak-anak yang memerlukan, seperti itu. Oke, apalagi anak kan pertumbuhannya kan cepat ya, kayak. Seperti itu. Oke, mungkin ada cerita nggak dari anggota atau mungkin peserta dari, kan tadi kan sudah sering mengedukasi kan gitu. Dari situ yang seolah-olah tuh kayak kehidupannya berubah gitu Kak. Karena ikutan edukasi dari Green Molucas atau karena bergabung jadi anggota dari Green Molucas gitu. Kemarin saja saya baru mengevaluasi tim kami yang baru gabung masuk, dan mereka mengatakan bahwa kasihan setelah kami masuk di Grimo Lukas, kami punya pola pikir sudah berubah, yang tadinya tidak bawa tumbler ke kampus, ternyata bawa tumbler ke kampus. Dan tiba-tiba mereka, kemarin ada salah satu tim kami namanya Lita, mengatakan bahwa kasihan ternyata Lita sudah buat EcoBrick. Oh iya? Iya,
Soalnya sampah-sampah, misalnya Royco untuk masak itu sangat banyak dan dia masukin dalam botol plastik. Dan dia sangat senang soalnya bisa dijadikan kursi, seperti itu cerita yang sangat luar biasa dan dampaknya juga luar biasa. Bukan hanya ke tim, tetapi juga banyak yang sudah merasakan dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Grimo Lukas seperti itu, Kak. Dan tentu saja buat alam juga Iya, ya. buat alam juga. Kayak tadi kan bawa tumbler gitu. Karena tentu saja itu untuk mengurangi sampah Iya, plastik iya. gitu kan ya, Kak ya. Nah, tapi kalau misalkan di era saat ini nih, mungkin dari Kak Caki juga, kira-kira tantangan apa sih yang sedang dihadapi gitu sama Grimo Lukas? Bebas, siapa dulu? Kasih. Ntar dulu nanti harus tantangan yang sering dihadapi di Grimo Lukas itu sampai hari ini kakak mengubah mindset masyarakat untuk tertib sampah itu sangat sulit. Dikasih edukasi berkali-kali tapi masih tetap saja buang sampah sembarangan. Misalnya sudah ada tempat sampah tapi masih buang di depannya karena malas untuk bawa ke tempat sampah, seperti itu tantangan yang terbesar. Jadi tantangan terbesar itu lahir dari cara pandang masyarakat terhadap sampah itu masih sangat kurang, seperti itu. Jadi apalagi kami lagi giat-giatnya itu lebih ke generasi anak-anak. Karena kalau anak-anak yang dikasih edukasi, mungkin anak-anak akan menjadi model untuk keluarganya. Dan itu menjadi yang mungkin kami bisa prioritaskan untuk kami kasih edukasi. Sehingga anak-anak menjadi contoh untuk orang tuanya dan juga menjadi contoh untuk lingkungan sekitar tempat bermainnya dia. Seperti itu. Itu tantangan besarnya, itu mengubah mindset orang untuk mengatakan bahwa sampah itu ternyata bernilai loh, jangan buang di sembarangan kayak gitu. Terus orang juga belum tahu terkait sampah anorganik, residu, organik seperti itu. Jadi masih sangat sulit memilah sampah dari rumah tangga seperti itu. Seperti itu sih yang sangat sulit yang dihadapi oleh Grimo Lukas saat ini. Oke, mengubah mindset gitu ya. Tapi kalau tantangan secara internal sendiri, mungkin dari Kak Caki. Iya, kalau mungkin kalau tantangan yang dari dalam, dari internal kita, mungkin ya cara kerjanya. Karena ya kita kan tahu bahwa jenis-jenis cara pemilahan sampah itu. Nah, terus cara mengatur. Karena proses sampah yang masuk ke bank sampah Ambon Hijau ini kan setelah sampahnya masuk, dipilah, di packing, baru kita lempar jual ke ini untuk kebutuhan operasional kita, begitu. Jadi memang pada dasarnya kita waktu awal-awal itu agak sedikit dapat tantangan sih, karena memang kita orang timur ini kan kalau cerita tentang sampah ya, kalau cerita tentang sampah ini kayak sedikit gengsi begitu. Memang dulu kan kalau sampah dulu itu kan dibuang-buang, dibakar-bakar, itu kan pengaruh nanti ke ozon bumi. Tapi kalau sekarang kan sampah sudah bernilai ekonomis. Nah, jadi saya kasih contoh aja, kalau misalnya saya mau menghisap rokok. Saya mau menghisap rokok, satu batang rokok itu kan 3.000 misalnya, rokok Marlboro, satu batang 3.000, kan saya keluarkan uang. Tapi kalau saya kumpul sampah, saya jual timbang sampah, bawa masuk ke bank sampah, kan juga dia bernilai. Jadi sama, apa yang mungkin anak-anak muda sekarang ini, apa yang kita mau pikirkan, semua kan istilahnya halal kan, begitu. Jadi dasarnya memang yang tadi Kak Kasin bilang itu ya pola pikir yang mau dirubah nih. Karena dasar kita kan tahu bahwa asal sampah itu dari rumah tangga, asal sampah di mana-mana itu dari rumah tangga. Jadi kita mau merubah pola pikir orang yang sudah kebiasaan, yang sudah dari dulu main buang-buang saja, main bakar-bakar saja, yang itu merubah pola pikir tuh, saya bisa mau bilang membalikan telapak tangan, mau kayak memakan mie yang instan.
dia butuh proses. Itu mungkin tantangan yang paling berat di situ. Oke. Merubah pola pikir itu. Merubah pola pikir. Dan tentu saja itu akan terus jadi ini ya, semangat gitu untuk Green Molucas mengedukasi, terus juga memberikan pemahaman gitu kepada masyarakat kalau misalnya sampah ini tuh nggak cuma sekedar sampah tapi bisa kita manfaatkan, bisa kita recycle gitu. Nah, ini kan udah 14 tahun. 14 tahun gitu. Selama 14 tahun ini, gimana sih cara Green Molucas itu untuk menjaga kreativitas dari tim? Itu kan pasti sulit gitu kan ya? Namanya dinamika tim itu selalu ada. Dan di Green Molucas itu kita bukan cuma kerjasama, tapi tumbuh bersama. Jadi kita saling menghargai setiap tim yang punya ide. Kita memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk bereksperimen, melakukan uji coba, berani membuat idenya, dan mau gagal atau tidak, dia harus mencoba. Karena di dalam tim itu tidak boleh ada merasa yang lebih atau yang kurang. Karena di situ kita diajarkan tumbuh bersama. Dan di Green Molucas sampai 14 tahun itu yang saya sendiri rasakan itu kekeluargaannya sangat tinggi. Oleh karena itu sangat dibalut dengan kekeluargaan. Jadi kami di sana itu tidak menyapa antar teman atau antar divisi, ibu, Pak, seperti itu, tapi kakak, adik kayak gitu. Jadi kekeluargaan itu yang membuat Green Molucas masih ada sampai hari ini dan konsisten untuk keberlanjutan lingkungan ini, Kak, seperti itu. Oke, jadi ya pasti ya tadi dinamika tim itu pasti ada. Tapi karena itu tadi punya visi dan juga satu frekuensi gitu ya Kak ya. Karena kan punya visi yang sama. Visi yang sama gitu, untuk tumbuh bersama gitu. Tapi rencana kedepannya untuk inovasi yang ada di Green Molucas ataupun juga di divisi tadi yang menangani terkait bengkel kreatif gitu, itu kira-kira apa kedepannya? Mungkin bisa di-spill sedikit gitu Kak. Ini kami di akhir tahun ini kami sudah mengevaluasi program kami yang berjalan dari tahun 2025 sampai di penghujung tahun ini, dan kami sudah menyusun bersiap-siap untuk menyusun work plan timeline kerja kami di tahun depan. Dan untuk divisi social enterprise di mana di dalamnya ada bengkel kreatif itu, untuk saya spill sedikit, akan melakukan pelatihan terkait hal yang lebih lanjut dari Ecobrik dan hal-hal yang tadi saya sampaikan itu bersama narasumber yang telah datang di kantor Green Molucas dan mau join untuk memberikan pelatihan buat kami tim dulu. Jadi di Green Molucas itu kami harus belajar dulu, baru bisa kami memberikan pelatihan buat masyarakat, seperti itu. Bagaimana kami mengedukasi masyarakat tetapi kami tidak mengetahuinya. Oleh karena itu kami harus belajar dan sudah siap-siap di tahun depan untuk kami melakukan inovasi-inovasi baru yang mungkin lebih kreatif lagi, lebih punya nilai jual yang lebih tinggi lagi untuk kedepannya. Dan sudah ada narasumber yang akan memberikan pelatihan buat teman-teman di divisi social enterprise untuk kegiatan kreativitas di tahun yang akan datang. Seperti itu, Pak. Wow. Iya, semoga nanti tahun depan kita tunggu ya untuk gebrakan baru, betul sekali. Tapi gimana masyarakat luas ini tuh, mungkin masyarakat Ambon ya, itu bisa ikut mendukung gitu atau ikut serta gitu dalam upaya-upaya yang dilakukan Green Molucas untuk tadi recycle sampah, kemudian bagaimana mengkampanyekan lingkungan gitu ya, seperti apa? Jadi itu yang seperti tadi saya sampaikan lagi, kami punya divisi namanya, salah satu divisi kami namanya Campaign dan Advokasi. Di Campaign dan Advokasi divisi tersebut, dia yang akan memberikan sosialisasi, dia yang akan mengatur bagaimana edukasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah, dengan swasta, stakeholder lain untuk mengedukasi masyarakat tentang pengolahan sampah, misalnya seperti itu. Jadi divisi kami itu, 3 divisi itu punya peran masing-masing, yang mana untuk mencapai misi kami yang tadi saya sampaikan, menciptakan lingkungan hijau dan berkelanjutan serta tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk bumi yang layak
mumpuni bagi anak cucu seperti itu. Jadi divisi yang akan menangani itu divisi kampanye dan advokasi milik Grimo Lukas yang menangani terkait dengan masyarakat, pemerintah. Jadi kami mulai dari tingkat bawah, Kak. Misalnya dari sekolah, selanjutnya ke RT RW dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi masyarakat juga dilibatkan di situ Iya. gitu ya, dilibatkan di edukasi Di gitu. edukasi. Dan pasti untuk ikut mendukung juga dengan memilah sampah itu tadi ya, memilah sampah. Kemudian kalau misalkan ada sampah-sampah yang memang itu untuk bisa di-recycle, dibawa ke Bank sampah. bank sampah gitu. Iya. Oke. Nah, mungkin ada harapan gitu untuk masyarakat Maluku ke depannya. Harapan kami dari Grimo Lukas untuk masyarakat Maluku ke depannya, semoga masyarakat Maluku semua memiliki hati untuk melihat bumi yang kami tapaki bersama ini, bahwa bumi lagi tidak baik-baik saja, dan mari bersama-sama untuk menjaga bumi ini dengan cara yang paling sederhana, memilah sampah langsung dari rumah sehingga sampah tidak menumpuk di TPA tapi bisa menjadi berkah, karena dengan sampah semua bisa, dengan sampah harus dengan membuang sampah sembarangan, ada harga yang harus dibayar oleh alam dan ada harga yang harus dibayar oleh diri sendiri. Untuk itu mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Oke, luar biasa sekali Kak Iya. Sien. Kak Caki mungkin ada yang mau disampaikan untuk generasi muda di Kota Ambon? Kalau ya mungkin untuk generasi muda di Kota Ambon khususnya, ya sampah itu kan sudah bernilai. Mungkin karena sampah itu sudah bernilai, jadi sehingga ada yang gengsi-gengsi lagi, sehingga ada yang mau merasa malu tentang sampah. Karena memang kata orang timur ini kan paling, kalau cerita sampah kan semacam kayak gengsi. Nah, tapi untuk itu saya harapkan semoga pemuda di Kota Ambon khususnya itu, mari kita kalisang lingkungan para anak cucu. Oke. Wow, luar biasa ya Kak Sien dan juga Kak Caki. Kalau aku bisa menarik kesimpulan, sampah itu bukan masalah gitu ya. Iya. Tapi adalah peluang untuk kita berkarya dan juga berdaya gitu. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Sien dan juga Kak Terima Caki kasih. atas kesempatannya kita bisa ngobrol di sini, ngobrolin terkait dengan Grimo Lukas. Dan terima kasih ya. Terima kasih juga untuk kawan kasih Kekers yang selalu setia untuk menonton Sinar Keker dimanapun kalian berada. Terus tonton terus ya episode-episode selanjutnya, nyalain loncengnya, jangan lupa like, komen, dan juga share. Dan juga subscribe tentu saja, karena kita akan selalu menghadirkan konten-konten yang edukatif dan kreatif setiap minggunya gitu buat kalian semua. Dan aku Tio pamit, terima kasih, sampai jumpa.